Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu nasira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها الأحباء الأساتذة الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita memujinya, mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan selalu berusaha menjaga ketaatan tersebut karenanya. Karena itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk memenuhi hak Rabbnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau, dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makna la ilaha illallah. Kemudian kita memasuki bab baru dari kitab Minhajul Firqah An-Najiyah Taifah Al-Mansurah karya Syekh Jamil Zainu. Kita sekarang pembahasan kita pada memahami makna Muhammadur Rasulullah. Maksudnya adalah di sini kita berusaha memahami apa urgensi makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebuah kalimat syahadat yang mana di situ merupakan kunci syarat seorang itu hendak masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentunya ia tidak sekedar hanya faham artinya saja, akan tetapi wajib mengetahui konsekuensi dari syahadat dia. Persaksian bahwa apa konsekuensi la ilaha illallah dan apa konsekuensi anna Muhammadar Rasulullah. Dan itulah Islam. Islam itu agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah dan mengkufuri semua sesembahan selain Allah. Bukan agama yang mengandung pluralisme. Semua agama sama. Menghormati iya, tapi ada batasannya. Ciri khas Islam yaitu agama tauhid. Yang pertama mengesahkan Allah, yang kedua adalah mengkufuri semua sesembahan selain Allah. Baru dikatakan itu Muslim. Kemudian kita kepada makna Muhammad Rasulullah. Apa makna syahadat, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Yaqulu rahimahullahu ta'ala al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Yang pertama, kita mengimani bahwa iman itu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai sosok utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ijtabahu wa hadah. Allah pilih Nabi Muhammad dan Allah berikan petunjuk dia. Fanusaddiquhu fima akhbar.
Ini syarat-syaratnya. Makna Muhammad Rasulullah adalah kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan dari Allah, yang Allah pilih dari umat manusia yang terbaik. Yang kedua, membenarkan setiap pemberitaan Rasulullah. Maksudnya apa yang dibawa dari Rasulullah SAW, dari hadis-hadisnya, kita percayai, kita benarkan, selama hadis tersebut sampai kepada kita dalam keadaan sahih, ya, diterima hadisnya. Wa nuti'uhu fima amar, dan kita taati setiap perintah Rasulullah. Dan perintah tersebut tentunya terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, tasdiquhu fima akhbar, ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wasinabu ma anhu naha wa zajar, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Yang pertama dari syarat makna Muhammad Rasulullah adalah membenarkan setiap pemberitaan Rasulullah SAW, mentaati setiap perintah Rasulullah, dan menjauhi apa yang wajib dijauhi atau dicela oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, tidaklah Allah disembah kecuali dengan tuntunan cara yang Rasulullah ajarkan. Itu makna anna Muhammadar Rasulullah. Wa natruku ma naha anhu wa zajar wa na'budullaha bima syara'. Ya, kita tentunya Allah memerintahkan kita untuk menyembah, bukan untuk beribadah. Allah perintahkan kita untuk menyembahnya. Akan tetapi cara menyembah tersebut, cara ibadah tersebut tentunya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apa alasannya? Yang pertama, karena kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, maka tentunya kita harus mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, karena panutan kita adalah Rasulullah SAW. Itu konsekuensinya. Jadi apabila ada seorang yang bersyahadat, mengagungkan atau meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, akan tetapi masih pilih dari syariat Rasulullah, kayaknya ini enak diambil, nggak sesuai dengan hawa nafsu dilepas, dipertanyakan persaksiannya anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin bisa jadi dia lebih berat pada adab tengah manusianya, berarti tidak ikhlas persaksian dia terhadap Nabi Muhammad SAW. Yaqulu Asy-Syaikh Abdul Hasan An-Nadawi fi kitab An-Nubuwah, berkata Asy-Syaikh Abdul Hasan An-Nadawi dalam kitabnya An-Nubuwah, ma nassahu al-anbiya alaihimus salam kana awwalu da'watihim wa akbaru hadafihim fi kulli zaman wa fi kulli bi'atin huwa tashihul aqidati fillahi ta'ala. Kata beliau rahimahullah, bahwa para nabi alaihimus salatu wassalam dari di awal-awal dakwah mereka, tujuan mereka di setiap zaman itu satu, tashihul aqidah fillahi ta'ala, ya, meluruskan akidah, keyakinan manusia. Karena akidah itu ma yuqad fil qalb, ya, sesuatu yang diikat dalam hati, dia bawa terus. Itulah akidah, harus dibawa di setiap dimanapun dia berada. Sehingga ini kewajiban para nabi dalam dakwah mereka, meluruskan akidah-akidah yang melenceng tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa tashihus silati bainal 'abdi wa rabbih, dan membenarkan atau meluruskan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wa da'wati ila ikhlasid din lillah,
dan mendakwahkan kepada memurnikan agama karena Allah, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Wa ifradil ibadah lillahi wahdah, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadahnya. Wa annahu nafi'ud dar, dan juga memberikan keyakinan kepada manusia bahwasanya Allah saja yang memberikan manfaat dan memberikan madarat. Al-mustahiqqu lil ibadah wad du'a wal iltija' wan nusuk, yang berhak diibadahi, yang berhak diminta doa, yang berhak untuk orang itu kembali kepadanya dan bernusuk atau menyembelih karenanya. Wa kanat hamlatuhum murakkazah muwajjaha ila al-wathaniyati fi usurihim, dan target mereka, target dakwah mereka adalah kepada wathaniyah, yang mana masih ada peribadatan-peribadatan berhala, peribadatan-peribadatan selain Allah, menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah tempat-tempat keramat yang dikeramatkan. Itu target dakwah para nabi dan rasul, yang mestinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, target sasaran dakwah kita adalah mereka orang-orang yang masih mengagungkan kuburan, yang masih mengagungkan pepohonan, yang masih mengagungkan tempat-tempat keramat. Seperti itu. Inilah tujuan tauhid, tujuan dakwah. Kenapa? Karena kebanyakan penyimpangan di tengah masyarakat kita pada masa seperti ini. Al-mumathilah bi suratin wadihah fi ibadatil awthan wal asnam, yang tergambar, ya, contohnya banyak di tengah-tengah kita, di mana mereka dalam masa peribadatan menyembah berhala, menyembah patung, menyembah orang-orang saleh yang sudah meninggal, ya. Al-muqaddasina minal ahya wal amwat, yang mereka dianggap suci, yang dianggap suci baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kita bisa saksikan, yang masih hidup ada yang dikultuskan, bahkan untuk bertemu dengannya pun susah sekali. Apalagi kalau sudah meninggal, lebih-lebih dikultuskan. Ini adalah tugasnya umatnya Nabi Muhammad SAW, dan itulah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Perbaikan umat dalam masalah akidah, keyakinan terhadap Allah, dalam masalah ibadah, kemudian yang lainnya. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu rabbuh, dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala Tuhannya mengatakan kepadanya, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra, katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, tidaklah aku memiliki manfaat maupun madarat illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ini agar menyadarkan kepada manusia, jangan sampai Nabi Muhammad SAW dikultuskan, baik masih hidupnya maupun setelah matinya, bahwa apa yang terjadi pada Rasulullah SAW itu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau seorang nabi, bahkan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi beliau juga ketika di perang Uhud, beliau kusirat rubaiyatuh, ya, pecah gigi gerahamnya. Kalau seandainya Rasulullah SAW ngerti kejadiannya akan datang, Rasulullah SAW nggak akan kena madarat. Tapi Rasulullah pasti kena madarat juga. Pernah disihir, ya, bahkan sampai kelimpungan. Bahkan wafatnya Rasulullah SAW karena apa? Karena diracuni oleh wanita Yahudiyah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW
adalah seorang manusia biasa. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku, kata Nabi Muhammad SAW, mengetahui tentang perkara gaib, tentu aku akan memperbanyak banyak kebaikanku nantinya. Wa ma massani as-su', dan aku enggak pernah terkena yang namanya keburukan, ditimpa yang namanya madarat, enggak pernah. In ana illa nadhirun wa bashir. Tidaklah aku ini hanya sosok manusia yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira liqaumi yu'minun, bagi mereka hamba-hamba Allah, kaum yang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tentang jangan sampai umatnya Nabi Muhammad itu berlebih-lebihan kepada Rasulullah. Jangan sampai menganggap lebih dari sekedar manusia. Rasulullah bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Rawahul Bukhari. Jangan sekali-kali kalian melampaui batas kepadaku. Maksudnya mendudukkan Rasulullah di atas kedudukan manusia biasa. Maksudnya Rasulullah manusia biasa. Jangan sampai ada kekhususan lebih dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasara mereka berlebih-lebihan terhadap Isa ibnu Maryam, di mana mereka menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, di mana di antara mereka ada yang menganggap Isa sebagai anaknya Tuhan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Fa innama ana 'abdun. Ini yang diakui oleh Rasulullah. Aku hanyalah hamba, manusia biasa. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Wal itra' huwa ziyadah wal mubalaghah fil madh. Maksud dari itra' artinya itu berlebih-lebihan dalam memuji. Fala nad'uhu min dunillah kama fa'alatin nasara fi Isa ibn Maryam. Jangan sampai kita memanggil atau meminta selain Allah, berdoa berdasarkan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nasara kepada Isa bin Maryam. Fawaqa'u fi syirki, lantas mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wal itra'u huwa az-ziyadatu wal mubalaghatu fil madhi fala nad'uhu min dunillahi kama fa'alat an-nasara fi Isa ibn Maryam fawaqa'u fi syirki wa 'alimna an naqula Muhammad 'abdullahi wa rasuluh. Dan kita tahu dan kita mestinya mengetahui bahwa Nabi Muhammad cukup dengan mengatakan hamba Allah dan Rasulnya. Poin yang ketiga, inna mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam takunu bi ta'atihi fi du'a'illahi wahdahu wa 'adami du'a'i ghairihi walau kana rasulan aw waliyan muqarraban. Sungguh mencintai Rasulullah itu dengan mentaatinya. Mencintai Rasulullah itu dengan mentaati ajarannya. Fi du'a'illah, dalam berdoa kepada Allah semata, wa adamu du'ai ghairihi, dan tidak meminta doa kepada selain Allah. Sekalipun kana rasulan, sekalipun dia itu seorang rasul, sekalipun dia seorang wali, sekalipun dia wali yang dianggap dekat dengan Allah, tetap mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mentaati ajarannya. Itu adalah
satu-satunya cara kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah. Ya, bukan dengan sekedar hanya mengaku cinta Rasulullah, tapi tidak dibuktikan cinta tersebut dengan taat kepadanya. Sebagaimana perkataan syair mengatakan, innal muhibba liman kana yuhibbu muti'uh. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dicintai itu taat. Nah, seperti itu. Ya, sebagaimana seorang yang cinta sama fulanah atau sama yang lain, ketika seorang itu cinta, dia akan menuruti apa yang diingini oleh yang dia cintai. Ini kita mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita itu menuruti atau mengikuti atau taat kepada sosok yang kita cintai, terlebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segalanya setelah Allah, bahkan melebihi dari diri kita sendiri. Itu sebagaimana yang diakui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anta ahabbun nas min ghairi nafsi." Engkau adalah sosok yang paling aku cintai kecuali diriku. Rasulullah tidak bergeming. Kemudian setelah beberapa saat beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, anta ahabbun nas hatta min nafsi." Engkaulah sosok yang paling aku cintai sekalipun itu terhadap diriku sendiri. Al-ana ya Umar. Baru itu dikatakan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana saat itu Ibnu Abbas masih muda belia, masih kecil ya. Hadis yang lumayan begitu panjang, banyak riwayatnya sehingga derajatnya menjadi hasan. Ya, hasan sahih. Dan ada sebuah buku kecil bagus banget tentang masalah faedah yang bisa dipetik dari pelajaran hadis Ibnu Abbas. Di sini Rasulullah SAW mengajari kepada Ibnu Abbas. Saat itu Ibnu Abbas diponcengkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana tawaduknya Rasulullah SAW. Beliau seorang pemimpin, tapi beliau tidak malu memboncengkan rakyatnya, bahkan ini anak kecil, bahkan mengajari anak kecil. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Bila kamu minta sama Allah. Ini syarat ya. Syarat kalau ingin minta, apapun itu permintaan, minta kepada Allah. Dalam hadis yang lain, sampai sendal jepitnya itu putus, minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila kamu minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Ini sebagai apa? Konsekuensi atau sebagai pengamalan dari ayat dari surat Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Akan tetapi sungguh disayangkan, banyak di tengah kita yang bahkan setiap harinya membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih minta ke kuburan, masih takut sama yang namanya keramat, padahal hafal Al-Fatihah. Dia hanya sekedar hafal, tapi nggak ngerti makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala wa rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihi hammun aw ghammun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika gundah gulana ya mendatangi dirinya, maka beliau mengatakan, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith." Wahai Zat yang maha hidup, yang maha tegak berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Hadis hasan rawahu Tirmidzi. Yang terakhir, sebuah syair mengatakan,
Allahu as'alu an yafarrija korban fal kurbu la yamhuhu illallah. Allah lah yang aku minta kepadanya untuk bisa dibukakan jalan keluarnya. Maka masalah itu tidak dihapus, tidak akan dihapus kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghapusnya. Di sini dari pembahasan ini kita bisa ambil faedah, pelajaran yang begitu banyak. Di antaranya bahwa di antara dari makna Muhammad Rasulullah, kita harus mendudukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia biasa. Dan beliau kelebihannya adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kekhususan tertentu. Ini yang penting. Jangan sampai kita mengutuskan Rasulullah SAW di atas apa yang Allah berikan izin. Sehingga nantinya kalau kita melebihi batasan tersebut, ditakutkan kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Subhanallah.